Selamat sore. Di sini saya Muhammad Faisal dari tingkat 2 Rekayasa Keamanan Siber Nexus dengan nomor NPM 19181011531. Di sini saya akan mengerjakan tugas jaringan komputer lanjutan untuk menyelesaikan hands lab on yang di sebelah kiri layar ini ya. Jadi sudah diberikan topologinya di sebuah kampus. Ada router, switch, dan ini sudah ada di tampilan dari kiri kita ya, bisa dilihat di sini ada switch, ada server juga. Nah, di sini kita akan menjalankan satu persatu perintah yang ada di sini. Ini juga di sebelah kanan. Saya sudah siapkan syscall packet tracernya. Nah, sudah saya buatkan ini di sini. Jadi kita tinggal konfigurasinya aja. Jadi kita langsung saja ke bawah. Untuk yang pertama, konfigurasikan pengaturan dasar router dan switch sesuaikan dengan password dan hostname perangkat jaringan seperti pada tabel. Nah, di sini kita jatuhnya itu konfigurasi pengaturan dasar dulu di router dan switch pada topologi ini. Ini kan banyak switchnya. Nah, ini kan switch. Dan ini router. Ini kita konfigurasi dasar dulu. Di sini sudah ada seperti RTL Protect SSN yang ini ya, router ini. Line konsol nanti akan kita beri passwordnya ini, dan line VT-nya kita beri passwordnya ini gitu. Oke. Jadi saya akan mencontohkan dahulu untuk routernya. Caranya kita masuk dulu nih yang pertama di sini, masuk ke CLI-nya. Kita masuk ke CLI-nya. Oh, sudah ya. Di sini saya akan menjalankannya satu persatu, kan step by step saya jelaskan ya, biar nanti ketika ada router yang sama kita tidak bingung untuk konfigurasi lanjutnya. Nah, di sini sudah ada tampilan CLI-nya, CLI dari si router. Sekarang caranya itu kita ketikkan di sini enable dulu, kita masuk, kita konfigurasi terminal. Nah, di sini kita masuk ke hostname, kita beri dulu hostname, kita beri nama dulu routernya. Karena ini RTL Protect SSN, kita beri nama dulu, kita hostname jadi RTR Protect SSN. Ya sudah ya, kita udah ini nama. Sekarang caranya kita masuk ke enable secret-nya dulu untuk yang pertama. Enable secret class. Saya memakai class ya, enable secret class. Kalau ini udah, nanti bisa di enter saja langsung. Nah, sudah di enter. Langkah selanjutnya kita akan langsung masuk ke line console dan line VTI-nya. Tapi sebelum itu saya akan ketikkan dahulu. Ini boleh dipaket tidak sama aja. Sebenarnya ini saya pakai no IP domain lookup. Oh, no IP domain lookup. Oh iya, no IP domain lookup. Jadi ini fungsinya itu no IP domain lookup. Nah, ini ya. Nah, sudah. Ini udah, langsung kita masuk ke line console dan line VTE-nya. Tapi sebelum masuk ke situ, kita setting dulu untuk menjalankan layanan enkripsi dengan ketikan service password encryption. Service password encryption. Nah, sudah. Setelah itu kita sudah dimasukkan ke sini, kita beri banner dulu. Kita beri banner MOTD. Kalau ini itu router Protect SSN. Nah, udah, kita enter. Nah, langkah selanjutnya yang bisa kita konfigurasi yaitu langsung masuk ke line console-nya. Ini kan udah line console-nya, password sama VTI-nya. Caranya gimana? Kita tinggal masuk aja line console 0. Dengan cara masuk line console 0 ya. Nah, sudah ya, config line sudah. Kita masukkan passwordnya. Passwordnya 2 RKS N3 U dolar. Oh, salah. Passwordnya 2 RKS N3 bintang U dolar
2021. Nah, ya, seperti ini kita langsung enter aja. Nah, kita langsung ketikkan login sinkronus. Ini diketikkan agar nanti ketika kita konfigurasi lanjutnya tidak terhalangi oleh output yang keluar nanti. Sudah. Lalu kita login. Nah, sudah, kita exit. Nah, sekarang kita masuk ke line VTY-nya ya. Line VTY dari router. Nah, router itu line VTY-nya biasanya 0 sama 4. 0 spasi 4. Masuk, kita ketikkan passwordnya yaitu Poltek NRK5. Nah, sudah. Kita terus jangan lupa untuk loginnya ya. Jadi setiap mengetikkan login line konsol dan line VTY itu jangan lupa ketikkan loginnya. Jadi kalau misalkan loginnya tidak diketikkan nanti tidak berfungsi ya sebagai mestinya untuk security dari line konsol dan VT-nya ini. Login, kita login. Mohon maaf ini oke, langsung saja login. Kita enter ya. Nah, sudah ya. Mantap, sudah. Nah, ini udah di routernya. Sekarang ketika router sudah dikonfigurasi, kita exit. Nah, di sini kita ketikkan copy running config startup config. Nah, ini agar untuk menyimpan konfigurasi ketika dijalankan nanti gitu. Jadi ini untuk router ya. Ini untuk router. Sekarang kita ke switch. Router udah di setting, sekarang kita ke switchnya. Switch CS Poltek SSN. Kita masuk ke CLI-nya. Device must be power. Oh, belum dinyalakan ya. Kita klik dulu. Nah, ini belum nyalakan, jadi ini kita tambahkan ke sini. Oke, kita tunggu. Kurang lebih sama caranya seperti di router, hanya berbeda di line VTY-nya aja. Kalau di router itu line VTY-nya 04, kalau di switch itu 015. Kita enable konfigurasi terminal. Nah, untuk yang pertama ini di switch kita ketikkan dulu no IP domain lookup. Sama ya seperti yang di router ya. Sudah, sekarang kita beri nama hostname. Hostname-nya CS Poltek SSN. Oke, sudah. Sekarang kita jalankan servisnya. Service dari enkripsi atau layanan enkripsinya. Service password encryption. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke enable script-nya. Kita enable script class aja ya. Samain aja seperti router tadi. Kita buat vendor MOTD-nya. Ini itu core switch Poltek SSN. Sudah. Sekarang kita setelah di setting ini kita masuk ke line konsol dan VTY-nya. Kita ketikkan saja sini line konsol. Line konsol 0 ya tetap. Sudah, kita ketikkan passwordnya. Sama seperti yang di tabel sebelah kiri. 2 RKS Nexus ya. Kita enter aja. Oke, kita login. Lalu kita seperti biasa login sinkronus. Lalu kita exit. Nah, sini kita masuk ke line VTY-nya sekarang. Tadi di router line VTY-nya 04, sini 015. Line 015. Passwordnya jangan lupa Poltek. Oke, sudah. Jangan lupa loginnya. Kita N. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk konfigurasi dari switchnya. Dan selebihnya ya, ini kan banyak switchnya
DS server administrasi auditorium itu ini semua berupa server, berupa switch. Nah, ini berupa switch. Jadi nanti ini saya akan cut videonya. Kurang lebih caranya sama untuk mengkonfigurasi konsol dan VT-nya. Ini jadi saya cut aja, nanti langsung menuju ke langkah selanjutnya ya. Ya, jadi di sini sudah saya setting semua dari switch-nya yang ada ya. Jadi ini kita bisa lihat udah hijau semua, sudah saya nyalakan semua, saya sambungkan semua. Kurang lebih caranya sama seperti tadi. Seperti tadi untuk konfigurasi dari LAN konsol dan LAN VT-nya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua itu tentang VLAN. Nah, jadi VLAN ini nanti kita akan menambahkan VLAN di masing-masing switch yang ini ya, yang berada di bawah sini. Kita masing-masing tambahkan untuk VLAN-nya. Jadi untuk yang pertama ini saya sudah siapkan VLAN-nya, VLAN 10, keterangannya untuk mahasiswa, untuk dosen, staff, sistem, untuk manajemen. Sini sudah ada netmasknya, udah ada gateway-nya. Jadi kita sudah siap untuk konfigurasinya aja. Pertama saya akan taruh di sini ya, di SW-admin T1. Ini caranya cukup mudah. Nah, ini passwordnya kita masukkan yang tadi yang sudah kita setting ya. Oke, konfigurasi terminal. Nah, di sini kita tinggal tambahkan seperti ini. Kita masuk VLAN 10. Nah, kita beri nama, name-nya apa? Mahasiswa. Nah, jadi seperti itu aja. Name mahasiswa. Lanjut VLAN 20. Kita beri nama dosen. VLAN 30. Kita beri nama VLAN 10 kita beri nama mahasiswa, VLAN 20 kita beri nama dosen, VLAN 30 kita beri nama staff, lalu VLAN 40 kita namakan sistem, dan lalu ada VLAN 99 ini kita namakan manajemen. Nah, gini, jadi ini sudah menambahkan VLAN di switch ini bisa kita in dulu. Nah, sini kita misalkan show VLAN brief. Nah, sudah ya. Kita lihat di sini ada VLAN 10, 20 udah terdaftar, cuma portnya belum. Ini tapi ini langkah awal seperti ini dulu. Jadi cara selanjutnya kita akan menambahkan VLAN di semua sisi ini. Semua switch yang ada di bawah ini, lalu di switch yang tengah sini, dan lalu kita ke sini, switch ini kita tambahkan juga, di routernya kita tambahkan juga. Jadi kita tambahkan di semua router dan switch yang ada di topologi ini ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Ini semua akan saya setting dan akan saya cut lagi, videonya tidak begitu lama. Tapi untuk overall caranya sama seperti tadi, tinggal masuk ke konfigurasi terminal, memberi nama, masuk VLAN 10, contoh yang VLAN 10, beri nama, habis itu langsung lanjut seperti itu. Ya, di sini jadi sudah semua diatur untuk VLAN-nya. Sekarang caranya itu kita di sini lihat dari masing-masing klien ya, hostnya. Di sini ada PC, ada laptop. Ini kita lihat di mana saja. Nah, sudah. Sekarang kita sambungkan VLAN-nya. Misal ini kan staff nih, ini staff, berarti kita klik. Maaf, ulangi, ini bukan diklik di sini. Ini kita klik dulu di sini ya, berarti kita nyambung di sini. Nah, kita masuk nih ke interface-nya yang nyambung ke PC ini, kita lihat. Nah, kita lihat di sini. Dia nyambung di F01 ya. Nah. Dia nyambung di F01. Ini kita masukkan password yang sudah kita masukkan ya. 2RKS Nexus. Nah, ini kita enable aja, kita masukkan password kelas. Kita configure terminal. Sekarang kita masuk ke interface-nya. Interface dari FA01. Nah, 01 itu kita masukkan switch port. Kita masukkan switch port mode akses. Nah, kita ketikkan lagi switch port. VLAN berapa? Staff. Ini kan staff. Jadi kita di sini PC-nya staff, berarti kita masuk VLAN berapa? Yang staff VLAN 30. Akses VLAN 30. Nah, sudah ya. Jadi si
kesini masuknya ke VLAN 30 seperti itu. Jadi lakukan semua ini, lakukan cara semua ini di semua switch yang terdapat klien di bawahnya itu ya. Oke. Sekarang setelah kita menambahkan VLAN di masing-masing switch yang terhubung dengan klien, sekarang kita masuki IP address-nya. Jadi misalkan kayak gini, kan ini ada IP address-nya di sebelah kiri. Saya masuk sini. Ini saya buka lagi ya. Nah, di sini kita masuk ke, misalkan di sini dia masuk ke staff kan. Staff itu VLAN 30. Nah, misalnya kita begini, interface VLAN 30. Nah, sudah masuk kan? Nah, sudah masuk sini, kita masuk ke IP address-nya. IP address-nya berapa? 2.168.30.0. Netmask-nya staff 255.255.255 titik 0. 255.255.255.0. IP address 192.130 255.255.255.0. Ini kita enter aja. Bedmesh. Oh, berarti salah untuk ininya. Berarti kita taruh 1 ya. Ini 1. Nah, sudah. Terus no shutdown. No shut. Nah, sudah ya. Nah, ini lakukan di semua switch yang ada kliennya di bawah. Seperti itu. Menambahkan semuanya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan trunking ya. Jadi di sini tuh ada trunk seperti ini nih. Nah, perangkat router, terus ada ini juga kita buat trunk semua dengan cara misalnya saya taruh di sini satu, di sebelah sini ya, di CS Pultec SSN. Nah, saya masuk sini, passwordnya nah, di sini kita masuk sini. Nah, kita masuk ke interface yang di 7 trunk G1024 1012, berarti kita setelnya pakai range ya. Interface dengan range-nya itu 56 78 9 10 11 13 14. Oke, ini kita lihat dulu sebentar. Di sini ini nyambung berapa? G1024 1024. Oke, sip. G1024 ya. Tuh 024. Oke, sip. Jadi kita ke sini kita masuk ke kita lihat dulu. Pilihan satunya, oke sip. Ini kita masuk sini. Oke, nah di sini kita masuk ke interface range-nya. Dengan range-nya itu G1 G1/0/1 sampai G101 nomor. Nah, kita masuk interface range G101 sampai 14. Ini kita switch port mode trunk. Nah, sudah ya. Ini kalkulasi interface was trunk kalkulasi is auto cannot be configured to trunk mode. Oh, jadi sudah interface trunk itu sudah auto ya. Coba ini kita cek dulu, kita end dulu. Nah, di sini coba kita lihat dulu di sini hasilnya. Mohon maaf tadi saya salah, ternyata itu di router ya. Seharusnya ini di switch. Untuk yang berterang sekali lagi itu harus ada di switch, bukan di router. Kita masuk ke switch yang di sini. Nah, di sini tuh tadi saya salah, seharusnya tuh G104 jadi seperti ini. Ini cek dulu.
Nah, gigabitnya itu 101 sampai 14 yang kita harus bikin terang, sisanya itu down, kita matikan. 24. Oke, sip. Ini kita ketikkan dahulu, masuk ke konfigurasi terminal. Coba kita masuk ke interface dan interface G1 0 1 sampai 2 range. Oke. Nah, sudah utuh, berarti sudah selesai. Jadi untuk terangnya sudah di posisi terang semua. Jadi langkah selanjutnya kita akan menentukan port security-nya. Misalkan di sini itu kan yang tidak dipakai itu dari 15 sampai 23 karena 24 dipakai, yang ke core switch ini ke router. Nah, berarti yang tidak terpakai 15 sampai 23 ya, 23. Jadi selanjutnya akan kita lanjutkan. Langkah selanjutnya kita akan mematikan ya port yang tidak digunakan. Seperti ini ada G1015 sampai 24 itu tidak digunakan. Kita ke sini. Ini cara cukup mudah. Ini teks dulu. Nah, lalu di sini kita masuk ke interface dengan range-nya G1015 sampai 23. Nah, kita matikan. Nah, sudah ya. Kita matikan. Jadi port yang digunakan itu kita matikan. Jadi cara ini yang ada setting port security-nya itu caranya sama seperti tadi yang saya jelaskan. Yang tadi kan saya jelaskan di Chesspotek SSN. Jadi selanjutnya di DS server, administrasi dan sebagainya. Itu yang setting port security. Itu silakan dimatikan port yang tidak digunakan. Seperti itu. Lalu untuk langkah selanjutnya kita baca-baca lagi. Ini sudah saya tambahkan ya, terang-terang di semua switch itu sudah ditambahkan terangnya. Lalu untuk langkah selanjutnya kita akan konfigurasi dari CDP, LDP dan konfigurasi NTP. Jadi ini kita settingnya di switch dan router ya. Jadi bagaimana kita untuk bisa mengkonfigurasi R1 sebagai server NTP dan semua switch sebagai klien NTP dari R1. Yang penting untuk fungsi syslog dan debug ya. Oke, sip. Ini pertama saya akan beri contoh di server yang di sini, yang nyambung ke server ya. Di sini kita klik. Lalu kita masuk. Enable, kita masuk lagi. Nah, di sini caranya kita akan mengkonfigurasinya dulu ya, dari mulai LDP dan CDP nya. Pertama kita masuk ke LDP nya dulu. Nah, sudah kita konfigurasi LDP nya, lalu kita akan menonaktifkan dari CDP nya. No CDP run. Oke, sudah. Nah, sekarang kita masuk ke interface yang menuju ke server. Nah, misalnya ini kita cek dulu. 01, 02, dan 03. Oke, sip. Nah, sini kita masuk ke interface dengan range FA01 sampai 3. Nah, ini karena yang nyambung ke server langsung. Lalu untuk cara selanjutnya kita ketikkan no LDP receive. Nah, sudah. Tentu kita ketikkan juga no LDP transmit. Nah, sudah kita akan masuk ke interface yang menuju ke server, diulangi ke switch yang core switchnya. Nah, ini kan dua nih, G01, G02. Oke, sip. Kita masuk ke interface dengan range nya
G01 sampai 2. Nah, kita sudah masuk. Nah, kini sini kita ketikkan 0 LDP receive. Oh, ini kita isi dulu. Ini kita isi aja. Oh, sudah ternyata. Jadi caranya seperti itu untuk konfigurasi di salah satu switch ya. Di sini salah satu switchnya sudah kita konfigurasi tentang CDP, LDP, dan konfigurasi NTP. Lalu untuk langkah selanjutnya ini kita akan mengkonfigurasi verifikasi extended IP versi 4 ACL dan ketentuan server Poltek SSN hanya boleh diakses oleh dosen dan staff, server mail boleh diakses oleh mahasiswa, staff, dan dosen, dan server TFTD itu hanya boleh diakses oleh staff. Nah, seperti itu ya. Lalu untuk langkah selanjutnya tadi kita akan mengkonfigurasi tentang verifikasi extended IP versi 4 ACL ya. Jadi ini disettingnya di router. Jadi kita akan men-setting server Poltek SSN itu hanya boleh diakses oleh dosen dan staff, server mail boleh diakses oleh mahasiswa, staff, dan dosen, dan server TFTD itu hanya boleh diakses oleh staff. Jadi untuk yang konfigurasi pertamanya itu cukup mudah. Kita ke router sini ya, router Poltek SSN karena di setting di router. Nih, kita ketikkan di sini access list remark allow R1 LAN access. Jadi dimaksudnya itu di sini saya akan masukkan permitnya itu ada yang 10, 20, 30, 40, 99. Jadi di sini saya masukkan beberapa VLAN pada router ini untuk konfigurasi dari IP versi 4 ACL ini. Jadi nanti ketika ada dari server yang ingin meminta ke switch yang berada di dekat server itu, nanti dia akan diselektifkan dulu. Jadi misal kalau misalkan dari PC-nya mahasiswa, jadi itu tidak bisa mengakses dari langsung ke server staff ya, seperti itu. Jadi ntar diselektifkan dulu ibarat itu tuh diselektifkan dulu. Jadi untuk konfigurasi awalnya tuh seperti ini untuk dasarnya untuk konfigurasi extended IP versi 4 ACL. Lalu untuk langkah selanjutnya kita akan konfigurasi tentang single area OSP versi 2. Tapi sebelumnya kita akan masukkan dahulu ini alamat hostnya ya, alamat host dari masing-masing yang ada di bawah sini, PC laptop yang di bawah sini ya. Seperti ini ya, DSN1, misalnya DSN1 kita cari. Nah, ini DSN1. Ini kita masukkan IP versi 4-nya 169.254.131.117. Ininya 255.255.0 benar. Nah, ini kita X saja. Jadi ini kita harus konfigurasikan dulu untuk semua dari klien yang ada. Untuk langkah selanjutnya setelah kita konfigurasi dari masing-masing PC yang di bawah ini, sekarang kita kembali ke OSPF ya. Jadi OSPF ini kita setting, saya akan beri contoh. Saya akan taruh di sini misalnya. Saya akan taruh di sini. Akan saya konfigurasikan terlebih dahulu. Untuk DS administrasi ini saya contoh untuk DS administrasi ya. Nah, misal di sini saya taruh, tapi sebelumnya sebenarnya ini untuk di settingnya itu tidak di sini saja ya, tapi di atas juga di setting, di atas di sini di core switch di setting. Tapi ini saya contoh di sini dulu. Ini kita masuk. Oke, kita enable. Sudah. Nah, untuk langkah pertama untuk dari single area OSPF ini kita masuk ke interface dari yang ada di bawah kita dulu. Jadi di bawah desa administrasi ini kan di bawahnya ada 4 interface, ke administrasi lantai 1, administrasi lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Nah, kita cek dulu masing-masing. 1, 2, 3, 4 ya. 6 5, 6 2, 5, 6. Oke. Ini kita masuk dulu. Oke, 0, 1 101 ya. Oke, 101 sampai 2. Nah, ini kita masukkan itu ini IP OSPF
costnya kita kasih misal 50. Oh salah, IPSPF itu OSPF. Jadi ini untuk dari ini salah ya, kata ini gini. Jadi untuk SPF ini kita sebenarnya tuh langsung setting semuanya ya, karena ini masing beda-beda beda-beda jalur. Misalkan ini kan 0101, 102, 105 sama 106. Jadi kita harus setting semuanya langsung masuk, itu langsung setting ke OSPF-nya. Tadi udah saya setting ya, udah kita setting semua untuk masalah SPF-nya. Sekarang kita masuk ke langkah yang terakhir nih, konfigurasi akses remote telnet dan SSH. Nah, sini kita akan saya beri contoh untuk di router. Misalnya saya taruh router ya. Misalnya saya taruh di sini, di router sini. Ini akan saya taruh router. Untuk caranya sebenarnya cukup mudah. Jadi untuk di telnet SSH ini tuh sebenarnya untuk security juga, fungsi untuk lebih ke pengamanan juga. 2 RKS. Oke, enable. Oke. Nah, di sini kita masuk ke ini, kita langsung config aja, masuk ke ini kan dari di hostname ya. Hostname itu RT router. Kita masuk aja ke LAN VTE-nya. Ingat ya, untuk yang router itu VT-nya 04. Lalu kita ketikkan transport. Nah, transport input SSH, kita menggunakan SSH sini. Tapi kalau misalnya mau menggunakan telnet juga bisa transport input SSH atau transport input telnet misalkan ya. Nah, di sini saya beri password, misal saya beri passwordnya SSH login. Ya, misalnya saya beri SSH login. Tapi kalau misalkan mau mengikuti di tabel juga bisa, passwordnya WordCast Nexus 2021, username-nya admin bisa. Jadi kita menambahkan username juga bisa. Terus menambahkan password bisa. Misalkan saya di sini passwordnya SSH login ya, tapi saya gantilah, misalkan passwordnya kita ikutin 2RKS Nexus ya. 2021. Nah. Oh, salah, passwordnya kurang 1S. Nah, seperti ini. Jangan lupa loginnya. Sudah. Terus di sini tuh kita menggunakan enable secret karena saya sudah mengaktifkan tadi ya enable secretnya, jadi tidak usah. Jadi untuk telnetnya seperti itu, untuk konfigurasi telnet di router ya. Untuk telnet itu dipasang di semua, CSS, di switch, sama di router juga. Ini saya mencontohkan di router. Kalau misalnya di switch berarti dia pakainya nanti line VTY 015 seperti itu. Jadi demikian konfigurasi yang bisa saya lakukan di sini untuk materi hands off lab LAN dari PolTSN. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu tadi saya banyak cut karena biar tidak kelamaan. Jadi intinya konfigurasinya itu mewakili. Jadi misalkan saya tadi sedang mengkonfigurasi VLAN, berarti saya beri contoh di VLAN yang pertama. Itu nanti untuk VLAN yang selanjutnya itu konfigurasinya sama seperti yang saya lakukan gitu. Jadi biar agak video ini tidak lama, saya cut. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Semoga ilmu yang saya bawakan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore.